Dalam hidup ini, kita akan selalu dihadapkan pada persimpangan jalan. Sebuah momentum di mana kita harus menentukan pilihan. Dan kita menjadi dewasa bukan ketika tepat dalam menentukan pilihan. Kita menjadi dewasa ketika salah menentukan pilihan, kemudian berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Kaki Ejak terjerembab, sedikit terkilir tapi masih aman katanya. Kami lanjut berjalan dan berjalan hingga tiba di Sungai Kerung Kelut II. Spot inilah yang sempat viral di media sosial. Begitu viralnya sampai banyak yang bertanya kapan atap negeri ekspedisi ke Gunung Leuser. Padahal sejak beberapa tahun sebelumnya, tanpa diminta, Leuser sudah masuk ke dalam daftar gunung yang harus atap negeri datangi. Sedikit kami tahu, lebih banyak lagi tempat cantik di Gunung Leuser selain Sungai Kerung Kelut II. Perjalanan panjang menukik tajam yang melelahkan dibarengi rasa bosan. Hingga kemudian Ejak mengaduh, kakinya tertancap akar tajam. Jak. Lino dengkul. Bentar. Sakit banget sumpah. Kenapa tadi, Jak? Kena ini. Nyangkut ke ujung sepatu terus ke ini, ke sini. Nih. Sedih banget sumpah. Mana? Etil. Dalam ketusuk ke sini. Oh, keluar. Luka dalam. Nih. Melungu nih. Nah, pasti dalam itu. Anjrit. Oh, itu mah darah, Jak. Ya darah luka luar, tapi dalam juga. Iya, luar dalam. Soalnya ujungnya kenanya. Kali ini benar-benar kesakitan. Ia melangkah tertatih. Setelah dicek, katanya masih bisa lanjut. Tapi karena itu, langkah tim terpaksa melambat. Dalam pendakian panjang, cedera menjadi masalah mengerikan. Bayangkan, harus bagaimana kalau tidak bisa melangkah ketika sedang ekspedisi berhari-hari di dalam hutan? Waktu itu tahun berapa Bang yang orang hilang di sini? Itu bangunin aja nanti ceritain. Oh. Tahun 80-an. Tahun berapa? Bang Bunjin itu kalau nggak salah baru entah 3 kali Bapak naik ke Gunung Leuser. Oh. Yang ketiga kalinya baru jumpa sama itu. Ketemu tulang belulang. Tulang belulang. Manusia. Manusia. Dua-duanya buronan, Pak? Ya, buronan lari dari lembaga Dari dalam kalau menurut ceritanya. lapas Aceh gitu ya? Nah, dia rencana mau tembus ke Aceh. Oh, rencana. Oh, lewat jalur ini. Lewat jalur ini. Waktu itu ini udah jadi jalur pendakian atau belum? Udah. Oh, udah. Udah pernah bawa tamu Bapak sebelumnya baru. Oh. Tulang belulangnya ditemukan di simpang tanpa nama itu. Iya, lewat. Oh, lewat simpang. dikit. Wah, air. Aman. Sudah hampir sore tatkala kami tiba di simpang tanpa nama. Begitulah namanya, simpang tanpa nama. Kita udah di camp simpang tanpa nama. Kalau ke arah sana tanpa nama puncaknya. Harusnya kita hari ini sampai sana, cuma tidak memungkinkan. Ini udah hampir 4:30 ya, Fur ya. Dan cuaca berkabut, hujan juga. Nah, kalau kata Furki dulu kalau mau ke puncak Loser dan Loser itu ke arah sana. Kenapa disebut persimpangan? Karena memang ini titik di mana kita harus menentukan mau ke puncak mana. Semoga aja kita dapat tiga-tiganya. Tapi kalau tidak pun ya biarkan alam yang menjawab. Karena jarang sekali ada yang kesini bisa dapat tiga-tiganya. Betul. Tapi semoga kita bisa ya, Fur ya. Iya. Tanpa nama, Loser. Asal usul menjadi ranger. Kalau saya sebetulnya ke kuliah kan saya orang ekonomi ya. Tapi pas begitu selesai kuliah, karena saya kegiatan saya guide, saya dari 2008 udah mulai guide sama bapak. Jadi begitu selesai kuliah kan belum ada
pekerjaan. Jadi diajak lah sama dari TNG. Oke. Masuk dari 2008 Maksudnya tuh. kawan-kawan tuh, ini lagi ada peluang masuk aja di TNG. Saya coba masuk situ. Satu lagi emang hobi ya. Persimpangan yang berada di ketinggian 3.200-an mdpl ini merupakan pemisah antara puncak tanpa nama dengan puncak Loser dan Leuser. Dari sini ke puncak tanpa nama membutuhkan 2-3 jam perjalanan. Sementara ke Loser dan Leuser membutuhkan 6-8 jam. Astaga, masih teramat jauh. Esok kami akan terfokus kepada puncak tanpa nama terlebih dahulu. Bereskan saja itu, baru pikirkan PR selanjutnya. Ada masalah lain yang saya rasakan dalam diri. Menginap di camp di atas ketinggian 3.200-an mdpl sungguh menyesakkan nafas. Udara terasa tipis sekali. Ditambah lagi suhu teramat dingin. Tidur menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Memasukkan kepala ke dalam sleeping bag sesak. Mengeluarkan kepala dingin sekali. Ditambah lagi, problematika kebelet buang air yang terpaksa ditahan-tahan karena takut nenek datang tidak bisa dihilangkan. Oke, kita berangkat sekitar setengah 7 pagi dari ketinggian 3.200 menuju 3.400-an, puncak tertinggi di Gunung Loser dan juga di Aceh. Semoga kita sampai dengan selamat dan kembali dengan selamat juga. Let's go. Ini apa kijang yang sudah Mati. Oh, ini tulangnya ya. bekas Ini juga. makanan nenek. Oh, ini ya. Ini udah lama kayaknya ya, udah berlumut. Udah lama ya. Oh. Udah 6 bulan 7 bulanan lah. Ini adalah bangun terpagi saya dan kawan-kawan selama berada di Loser. Hari baru beranjak terang, tapi kami sudah siap-siap berjalan menuju puncak tanpa nama. Puncak ini meski lebih dekat dibandingkan 2 puncak lainnya, tapi merupakan atap tertinggi Provinsi Aceh. Sepanjang jalan yang cerah, saya disuguhkan trek yang indah. Siapa sangka, di dalam hutan Leuser yang awalnya berhiaskan banyak sekali halang rintang, bisa menyuguhkan kecantikan sebagus ini. Kami sering berhenti untuk menikmati pemandangan. Tak mengapa tidak mendapatkan mentari terbit di puncak gunung. Yang penting pemandangan sebagus ini harus direkam sebaik-baiknya oleh ingatan dan oleh memory card tentu saja. Kami kemudian tiba di puncak tertinggi. Begitulah kata Budin. Berarti ini adalah puncak tanpa nama. Baru akan selebrasi, Budin menambahkan bahwa beberapa tahun lalu puncak tanpa nama digeser ke ujung sana. Lah, kok bisa? Berarti puncak tanpa nama ada 2. Daripada ragu, saya memutuskan untuk lanjut berjalan. Nanti tinggal dilihat di aplikasi puncak mana yang paling tinggi. Jadi sebenarnya puncak tanpa nama itu lokasi apa? Ini di sekitar 3466. Yang sana kita belum tahu ketinggiannya berapa tuh. Kami pun menelusuri jalur. Di tengah perjalanan, para porter menunjukkan tarian lokal. Itu biasanya ditampilkan saat menjemput tamu. Jemputan tamu.
Canda tawa mereka meredakan letihnya diri ini. Dengan semangat yang kembali datang, kami melanjutkan langkah. Tepat pukul 9 pagi, saya dan tim Atap Negeri tiba di puncak tanpa nama. Puncak. Bang, puncak. Pur. Sumatera Pur, terakhir Pur, Atap Negeri. Kami langsung selebrasi. Hari yang cerah seolah mendukung ekspedisi. Ada beban dalam hati yang berkurang. Setidaknya satu PR sudah beres. Penasaran, saya pun melihat aplikasi. Ternyata puncak ini memang benar lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Memang ini puncak tertinggi sejauh ini. Mantap. Resmi, kami menapaki dataran tertinggi di Aceh dengan ketinggian 3.400-an mdpl. Tidak lama setelah ngopi dan menikmati camilan, kami berjalan turun kembali ke simpang tanpa nama. Seiring langkah, benak saya berkecamuk. Saya rasa tidak perlu kedua puncak lainnya juga sudah cukup. Lagi pula, puncak tanpa nama sudah mewakili Atap Negeri, bukan? Dipikir-pikir, apakah setelah sampai di simpang tanpa nama kami turun saja? Mentari terik membuat kami menjemur ini itu dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Di antara gundah, Ejak pun ternyata berpikir hal yang mirip. Tapi Ejak memilih untuk sampai ke puncak Loser tanpa perlu ke puncak Leuser. Karena toh dari Loser ke Leuser masih butuh waktu yang cukup lama. Mang Batman sih ikut-ikut saja. Tapi Furki berkata bahwa sayang sekali kalau sudah sampai sini dengan fisik yang masih mampu, tapi tidak membereskan 3 puncak. Saya jadi galau. Jejak anak nenek. Ya ini ukurannya kecil dari yang kemarin. Oh. Ya benar. Mungkin lagi beranak dia. Tapi ya sudah, hapus dulu ide pulang. Kami packing lalu lanjut berjalan. Tidak jauh dari simpang tanpa nama, terdapat sebuah spot mendekati 2 puncak lainnya. Spot ini merupakan tempat syuting Netflix dahulu kala, lapangan bola. Dinamakan begitu karena sabana luasnya terlihat seperti lapangan bola dari kejauhan. Kita memerlukan sekitar 1 jam 10 menit dari simpang tanpa nama ke lapangan bola. Ini disebut lapangan bola, memang mirip sekali dengan lapangan ya, Pur. Kebetulan kita ada 10 orang bisa main futsal malam ini. Yes. Itu di situ tempat Furki dulu ngecamp, tapi angin ribut, nggak tahu ribut sama siapa. Jadi kita ngecamp di sini aja yang paling aman. Meskipun di situ paling bagus karena banyak kijang di sana. Betul. Ada kijang yang paling cepat. Apa tuh? Kijang Innova. Tak lama kemudian, sekitar pukul 3 sore, kami tiba juga di lapangan bola. Renang ini kolam renang. Iya. Kijang. Rapat.
Disinilah kami akan menginap. Secara ketinggian, dari simpang tanpa nama kami turun sekitar 100-an meter vertikal. Lapangan bola berada di kisaran 3.100-an mdpl. Di lahan luas seperti ini terbayang akan sedingin apa. Di antara gundah, Furki kembali menyemangati saya dan Ejak agar menyelesaikan 3 puncak. Meski menurut keterangan Furki, jalan menuju Leuser akan menjadi yang paling berat. Bahkan dulu saja Furki cuma dapat 2 puncak. Bisa dibilang kalau beres 3-tiganya, hal tersebut juga akan menjadi pertama kalinya untuk Furki. Oke, kami akan melakukan ini bersama-sama. Mari temui 3 puncak Gunung Leuser. 1 sudah, tinggal 2 lagi. Bismillah, bisa. Walau akan berangkat dini, tapi tidak sesubuh kemarin. Kabut yang pekat membuat tim was-was. Semoga saja hari ini cerah. Doa kami seolah didengar. Ketika hendak berangkat, kabut yang awalnya memenuhi ruang hilang. Seberes sarapan dan berdoa, kami memulai perjalanan. Kami terus melangkah menembus hutan yang tak lagi lebat. Oke, ini udah jam setengah 8 pagi, kita akan memulai perjalanan menuju 2 puncak. Semoga kita tidak akan ada kendala. Ketinggian udah sekitar 3.150-an, kita mengejar 3.400-an ya kurang lebih ya. Cuaca dingin sekali dari semalam, kabut tadi sempat ada tapi udah turun. Semoga lancar. Namun terjalnya trek naik turun sungguh menghantam betis dan paha. Untung saja, seperti muncak kemarin, kami tidak perlu bawa carrier. Yang membuat nyali ciut, trek di depan sana terlihat jelas, begitupun jalur naik turunnya, terjal sekali. Bukit-bukit yang terlihat seperti puncak pun hanya menipu, puncak sejati masih jauh. Mata air menjauhkan kita dari air mata, Fud. Padahal di tempat seperti ini Kita bisa menemukan surga tersembunyi. Tidak perlu besar, cukup sebentuk air yang bisa membuat kita kembali hidup dan berjalan melintasi waktu kehidupan. Lihat gede banget, Pur. Ini kayaknya habis pakai daun bungkus deh kantong semarnya. oh Perbandingan coba sama tangannya aja. Nih. Gede Buset. banget. Untung nggak berurat ya. Ini yang terbesar yang pernah gue lihat. Iya, gede banget. Setelah jalur naik turun, kami menapaki trek batu dengan pemandangan luas. Sesekali curam, seringkali landai. Langit biru menghanguskan kulit. 8 hari sudah kami berada di pegunungan Leuser. Tanpa sadar, hidung, leher, dan bagian tubuh lainnya mulai terbakar. Ini kayak kayu kan, padahal sebenarnya dia belalang. Coba bang, pindahin ke tangan. Nih, kita lihat ya. Gitu, dia berubah. Kami terus berjalan mendaki, hingga akhirnya tiba juga di puncak Loser. Puncak! Alhamdulillah! Puncak Loser! Puncak Loser! Ya Allah!
kosong puncak. Rasa bahagia menyelimuti diri. Puncak Loser merupakan puncak kedua dari pegunungan ini. Ketinggiannya mirip seperti puncak tanpa nama, di kisaran 3.400-an mdpl. Hanya beda beberapa puluh meter lebih rendah. Tapi soal keindahan, menurut saya lebih cantik di sini dibandingkan sebelumnya. Kegembiraan kami belum utuh. Masih ada satu puncak lagi yang harus digapai. Yang paling berat dan yang paling jauh. Ya Tuhan, kuatkan langkah ini.